Halo guys, balik lagi bersama saya Adit. Di sini kita akan mereview Al-Quran yang biasa saya pakai sehari-hari ataupun yang biasa kita pakai sehari-hari. Apakah sudah termasuk Al-Quran atau mushaf yang standar Indonesia atau standar kemana gitu. Nah, terkait untuk Al-Quran apa yang akan saya bahas, ya, mungkin sejenis Al-Quran yang seperti ini, karena biasa saya pakai itu yang seperti ini ukurannya, yang nggak terlalu besar seperti ini dan nggak terlalu kecil juga yang seperti ini, dan lebih nyaman menurut saya yang seperti ini. Juga ya membahas tentang spill-spill Al-Quran yang lain juga ya, terkait ini ataupun apa, untuk melakukan perbandingan apakah Al-Quran ini, dominan dari Al-Quran ini sama standarnya itu sesuai dengan mushaf standar Indonesia atau bukan. Karena kenapa kok saya milih Al-Quran yang seperti ini, karena menurut saya ini lebih simple dan compact juga di tangan, enak bawa kemana-mana, dan kalau sore hari gitu ya, sambil menikmati senja ataupun menikmati pemandangan lapangan Bima, Stadion Bima yang ada di belakang sana, sambil baca Quran atau menikmati minum, itu ya enak banget gitu. Al-Quran yang segini ataupun Al-Quran yang seukuran seginilah, yang gak terlalu besar. Berarti yang mana? Yang ini segini gitu ya. Mungkin langsung aja ya, biar gak terlalu panjang durasi videonya. Pertama kita bahas nih ya, Al-Quran yang ini penerbitnya dari Diponegoro gitu kan, penerbit Diponegoro Bandung. Jadi bukan Diponegoro yang Diponegoro gitu kan, tapi ini di Bandung. Nama penerbitnya aja Diponegoro gitu kan. Departemen Agama RI. Nama Al-Quran itu Al-Quran Al-Hikmah, Al-Quran terjemah Al-Hikmah gitu. Seperti pada umumnya Al-Quran saja ya, terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surat, dan jumlah ayat yang 665. Adapun perintilannya seperti hizab, ruku, atau ain, kemudian manzil, itu nggak usah terlalu kita bahas secara mendalam. Yang pertama itu mungkin yang akan kita bahas itu tentang suratnya ya, dimana surat, kalau misalnya Al-Quran yang standar mushaf MSI gitu ada 114 surat. Coba kita lihat surat terakhir itu berapa, surat ke berapa. Nah, mungkin bisa dilihat di zoom di sini ya. Ini itu surat An-Nas yang terakhir, surat ke 114 di Al-Quran yang ini. Pun mungkin Al-Quran yang ini ataupun yang ini sama gitu ya. Misal Al-Quran yang ini sama, surat ke 114. Ataupun Al-Quran yang ini, yang mungkin agak lebih banyak dominan kita temui Al-Quran seperti ini, yang bentuknya kayak gini, warna biru putih gitu, yang dominan kita temukan di musola atau masjid-masjid terdekat kita, yang mungkin ketika posisi kita pengen baca Al-Quran tapi nggak bawa gitu, nemuin Al-Quran yang kayak gini gitu. Itu kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya surat keberapa, juz keberapanya kalau Al-Quran yang kayak gini. Atau Al-Quran yang ini nih misal, sama aja. Al-Quran kayak gini ternyata kurang terlalu ini dengan jumlah ayat ya, kayak gitu 114 ayat. Kemudian susunannya juga sama, ada yang Makkiyah dan Madaniyah. Dan di sini perbedaannya, kalau mushaf standar Indonesia atau yang standar Kemenak itu dia punya dalam 3 surat kontroversial ya, itu ada di surat Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Dimana kalau standar mushaf Utsmani gitu atau standar Indonesia atau standar Kemenak itu dia punya susunannya itu di bagian surat Ar-Ra'd-nya itu
Makiyah, Al-Falaq dan An-Nasnya itu Madaniyah. Kemudian kalau misalnya yang lain semisal Madinah itu kebalikannya. Yang Ar-Ra'du itu Madaniyah, Al-Falaq dan An-Nasnya itu Makiyah. Ya mungkin bisa kalian lihat di tabel yang saya tayangkan gitu. Mungkin di post barangkali mau di screenshot. Misal kita buka Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du itu surat ke-13. Itu di sini tercantum surat Ar-Ra'du itu Makkiyah. Kemudian Al-Falaq An-Nas itu di sini tercantumnya Madaniyah. Berarti mushaf ini untuk ciri yang awalnya itu standar Indonesia gitu kan. Kemudian pendapat tentang hal ini itu diyakinkan oleh sejalan atau selaras dengan ininya periwayatnya gitu kan, bahwasanya itu dari kitab Al-Bayan karya Abu Amr juga menurut pendapat dari M. Syafa'at Rabbani gitu kan. Nah, kalau yang standar mushaf Madinah misal ini, saya sudah cek kalau yang ini dan ini itu sama seperti yang ini gitu. Kalau yang Madani itu dia kebalikannya. Kurang terlihat kalau yang ini. Mungkin yang ini nih. Itu pokoknya kebalikannya lah. Saya ngecek di dua ini pun kebalikannya gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu tentang juz. Juz itu semua Al-Quran itu sama ya dari yang ini tuh. Itu ada 30 juz gitu. Cuma ketika dia itu Madinah atau bukan, atau MSI atau bukan, itu ada sedikit perbedaan. Misal contoh di Al-Quran yang MSI, saya perlihatkan. Oh yang ini Al-Quran terlalu kecil. Kita pakai Al-Quran ini saja. Kita buka surat Yasin. Juz 23 Yasin. Itu kalau di sini gitu kan, di Al-Quran ini juz 23 itu dimulai dari wa maliyah. Ada tandanya di sini, mungkin bisa dilihat. Pun sama mungkin dengan Al-Quran yang ada di sini, semisal surat Yasin gitu kan. Sama di ayat 22. Sedangkan kalau yang standar yaitu standar Madinah itu di ayat 28. Mungkin bisa saya perlihatkan. Nah kalau di ayat yang ini itu dia ambil juz awal 23 itu di ayat 28. Wa ma'liyala wa ma'angzalna. Bisa dilihat nih juz 23 di sini. Di bagian awal ininya, jadi bukan di sini. Gitu, itu terkait untuk juz. Nah untuk ayat mayoritas ulama itu sepakat gitu tuh. Bahwasanya ayat jumlahnya itu 666. Kenapa kok pakai angka itu? Karena biar mudah diingat. Pun itu juga dijelaskan gitu kan oleh Imam Nawawi Al-Bantani juga Wahbah Az-Zuhaili gitu kan dalam kitab-kitab mereka. Semisal di Imam Nawawi Al-Bantani gitu kan dalam kitab saya lupa nama kitabnya itu apa. Kalau di Wahbah Az-Zuhaili itu dalam kitab tafsirnya Al-Manar gitu kan. Kalau menurut Imam An-Nawawi itu 6.666 itu 6.000-nya ada ayat-ayat tentang perintah, larangan, terus apalagi janji, sumpah dan lain sebagainya lah.
Kemudian yang 500 itu tentang halal haram, yang 100 itu tentang nasi manso, dan 66 itu tentang ayat doa. Cuma kalau Wahbah Az-Zuhaili itu kebalikannya di bagian nasi manso dan juga doa, ayat doa gitu. Mana ayat doa itu ada 100 dan ayat nasi manso itu ada 66. Itu terkait pembahasan masalah mushaf standar Indonesia. Jadi kalau rekomendasi saya, kalau memang sekiranya teman-teman punya atau berkeinginan beli Al-Quran baru atau menghadiahkan Al-Quran baru ke diri sendiri, teman terdekat ataupun kerabat, bahkan pacar kalian sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia cewek, mungkin bisa teman-teman carikan Al-Quran yang sejenis ini, tapi yang memang khusus tentang khusus Al-Quran cewek. Karena ada tuh Al-Quran yang memang tulisannya itu khusus perempuan gitu kan. Itu kalau misalnya nyari Al-Quran yang simple, yang kecil seperti ini. Tapi kalau misalnya nyari Al-Quran mushaf standar Indonesia yang biasa gitu, bisa pakai yang ini. Untuk kalau cuman sekedar baca ya, dari Ar-Rahman gitu, Al-Quran dan terjemah Ar-Rahman, di mana penerbitnya itu di sini ada namanya nih, Syarefa. Itu kalau cuma untuk sekedar baca ya. Kalau untuk menghafal mungkin banyak lah Al-Quran hafalan. Salah satunya ini Al-Quran Tikrar dari Syamil Quran gitu. Ya mungkin cukup sekian review singkat tentang mushaf standar Indonesia dari Kemenak. Pencet tombol like-nya kalau misal kalian suka tentang pembahasan ini, dan pencet aja dislike kalau kalian gak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.